cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Kamu dan kamu bisa The Harmony kan jawab semua hingga tuntas. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Ya Allah. Ih, bukan. Aku ini sedih Uti. Aku ada lihat ini tayangan di sini ini di TikTok ini. Ada DP mama yang sabar sekali, ada urus DP anak yang Masya Allah sekali. Yo, amin, amin ya Allah. Yang normal saja bikin pusing, apalagi yang Astagfirullahaladzim Inun, tidak boleh begitu Inun ya Allah, kau ini. Subhanallah, tapi iyo, orang itu harus selalu merasa bahwa orang itu adalah anak-anak yang sangat spesial. Dan ibu-ibu yang menjaga mereka dengan keterbatasan seperti itu luar biasa sekali ini. Ya kali. Inun ya, begitu toh? begitu. Iya. Begitu. Ya. Nah, makanya Inun, Habib, semuanya kita hari ini akan kedatangan tamu spesial. Kebetulan kita mau lihat nih pengalaman mereka, kita mau dengar itu. Kayaknya ada. Silakan dibuka Nun. Waalaikumsalam Kak Irma. Ketemu lagi Kak Irma. Kalau ini mama spesial, mama cantik. Amin, sama-sama. Mama Hafiz ya, silakan. Kak Ir, silakan Mama Hafiz. Apa kabar kakak? Alhamdulillah sehat. Cantik sekali. Sama. Harmoni banget ya sekarang ya. Karena Pinky. Iya, I love Pinky. Sama. Oke, kakak, Yes. apa nih kegiatan sekarang kak? Kesibukannya apa nih sekarang? Just like usual lah, seperti Oke. biasa. Tambah ngajar, sibuk. ya ngajar di UMY masih tetap. Oke. Biro psikologi masih tetap. Nah itu dia nih, cocok banget nih kita hari ini. Yes, terus juga sekolah yayasan ya, yayasan Oh, pendidikan. iya. Betul, Pengelola betul. sekolah TK sama SD Waduh, juga memang. masih tetap. Apa ya, aku speechless banget ini. Akademisi, dunianya bisa membaca pikiran orang gitu. Terima kasih Tapi ya, semua Kak Irma. ini kok, semua connecting kok semuanya. Iya, Kak Irma juga membesarkan anak-anak ya sekarang ya, pasti. Dan Insya tentunya Allah, makanya insya kita di tema sekarang ini, topik ini tentang mama spesial. Mama spesial tuh Spesial begitu- pakai telur? banget, 2 malah telurnya. Oke, Kak Irma, ini juga ada Bunda Hafiz, Mama Hafiz ya. Mama Hafiz. Namanya siapa Mama? Miranda. Mami Miranda. Hafiz itu anaknya ya? Iya. Oke. Ini jadi saya kenal dapat referensi dari temen. Katanya ada bunda-bunda yang memiliki anak disabilitas ya. Makanya kita mama spesial. Mungkin kali ini Kak Irma bisa memberikan motivasi juga buat mereka, buat bunda-bunda di luar sana yang memiliki anak-anak yang sangat spesial gitu kan. Special needs ya. Yes, betul, special needs. Oke. Nah, jadi Bunda Hafiz keseharian sekarang ngapain ya, Bunda? Ya, mengurus keluarga, suami, anak. Waduh, ibu rumah tangga banget ya. Saya panggilnya Mama apa Mulia Bunda? loh itu, Iya, mulia benar. sekali. Saya panggilnya Mama apa Bunda nih? Mama saja. Mama saja ya, Mama Hafiz. Hafiz anak keberapa? Hafiz itu anak pertama, Anak dia pertama. sudah umur 9 tahun. 9 tahun. Katanya berkebutuhan khusus ya? Iya, Itu tunarungu. di tunarungu. Mm-mm. Spesialnya yang apa tuh? Tidak mendengar ya? Iya, Kurang tidak pendengaran. mendengar. Sama sekali? Pakai alat bantu gitu? Mungkin ada 70% dia
tidak bisa dengar. 30% dia masih bisa dengar. Kalau ada suara keras kayak petasan, gue petir, dia bisa dengar itu. Untuk yang gitu keras-keras dia bisa dengar. Sama kalau kayak orang buta, ada low vision juga kan, ada jarak tertentu dia bisa lihat cahaya. Masih samar-samar begitu. Iya, kalau itu dari segi pendengarannya ya, bunyinya ya. Iya. Nah, ini kita sharing aja ya, Kak Irma, Mama Hafiz. Karena mungkin ya tadi Tia bilang, di luar sana pasti banyak sekali mama-mama yang spesial banget ya. Dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan spesial begitu dari mereka. Nah, tapi juga kadang-kadang mereka masih bingung gitu harus bagaimana untuk menyikapi anak-anak tersebut di kehidupan nyata mereka seperti apa. Mungkin awalnya Kak Irma mungkin bisa bercerita sedikit dulu menanggapi gitu loh Kak. Jujur ya, sebenarnya Kak Irma juga, saya juga salah satu anak Kak Irma juga sebenarnya special need juga ya. Dia speech delay juga. Kemudian ada sedikit IQ-nya agak kurang juga, jadi penangkapannya juga agak kurang. Physically dia terlihat bagus segala macam, terlihat oke. Iya. Tapi memang ada autis ringannya juga dikit gitu ya. Tetap ya special need lah ya. Dan justru itu membuat saya benar kenapa dibilang mama spesial ya. Betul. Karena itu sebenarnya membuat kita menjadi lebih spesial. Spesialnya banyak loh. Betul, spesialnya itu jadi justru memotivasi kita untuk menjadi lebih baik gitu kan. Menjadi kalau buat saya sih itu anugerah. Betul Bun. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa mendidik, mengasuh anak yang seperti itu gitu ya. Anak makanya dibilangnya spesial ya. Tidak semua orang punya kesempatan dan saya yakin Tuhan punya alasan kenapa dititipkan ke orang-orang seperti kita gitu kan ya. Karena kita mampu. Itu. Yes, of course. Oh, mungkin juga Mama Hafiz juga begitu ya. Iya. Mam ya. Dan ini loh dari segi kemampuan percayalah anak seberapa berat pun keterbatasan yang mereka miliki pasti ada something yang potensi yang tersembunyi di balik. Itu dia percaya banget Kak. Banget. Karena memang di salah satunya ya dia juga punya anak spesial. Kita semua mama spesial ya. Dia juga punya anak spesial. Dan ada satu hal yang menurut kita, kok aku nggak bisa gitu ya? Kok mereka cepet banget padahal kalau kita pikir kan mereka punya keterbatasan gitu. Ngomong agak susah, penangkapannya juga agak susah kan. Tapi kok mereka cepat sekali untuk yang satu ini gitu. Ada hal yang kita tidak bisa, kita tidak mampu tapi mereka bisa. Iya. Gitu. Nah, Mama Hafiz juga sendiri begitu ya mengalami dengan Hafiznya. Iya, saya lihat Hafiz itu kan kalau dari segi pandangan dari orang lain mungkin ada kekurangannya. Tapi kalau bagi saya sendiri itu kelebihannya itu ada. Dia itu anaknya pintar sekali. Sudah umur berapa tadi? 9 tahun. 9 tahun. Dia sekarang kelas 2 SDLB di Dunginge, SLB Dunginge. Alhamdulillah dari kelas 1 itu dia peringkat 1 sampai masuk kelas 2 ini dia peringkat 1. SLB-nya ya. Iya. Masya Allah, keren. Banyak guru-guru yang puji dia karena dia itu orangnya kalau orang lain kan dia tidak fokus, kalau dia fokus. Jadi keterbatasannya hanya di kurang dengar saja. Makanya ya? orang Tapi kalau dia kayak baru pertama kali lihat dia, kalau dia diam-diam kayak gini pasti orang tahu dia bisa bicara. Nanti dia kalau dia diam-diam tiba-tiba kayak gitu. Baru ketahuan bahwa dia enggak bicara ya. Iya, sabla dia tuh narung. Masya Allah. Itu kecerdasan sosialnya bagus dong ya. Kalau dia bisa sampai tidak bisa menangkap keterbatasan bahwa dia kecerdasan sosialnya berarti bagus ya. Gitu. Nah, ini pertama kali Mama Hafiz tahu Hafiz dengan kondisi seperti itu sejak kapan? Umur berapa waktu itu? Dia itu waktu lahir dia normal, dia bisa dengar. Kalau cuma saya baca-baca artikel sih istilahnya dia itu ini pendengaran dapatan. Kalau bawaan kan kayak dia minum air ketuban. Kalau dia itu dari lahir ya. Kalau dia tidak. Dari lahir. Waktu dia umur 2 tahun itu dia bisa tiru saya bicara kasih menirukan kayak itu bebek, dia bilang bebek. Adiknya itu saya bilang itu Aira, Ayah.
entah mungkin karena dia pernah jatuh ya dari tempat tidur. Bisa. Itu kalau dapatan dia itulah. panas tinggi atau pernah sempat demam tinggi. Tidak pernah dia. Cuma jatuh, pernah jatuh. Kalau Jadi ada jatuh dia fisik, pernah. trauma fisik ya. Makanya itu namanya Itu kata dokter dapatan divonisnya namanya. pada umur berapa? Bahwa dia adalah anak dengan kebutuhan tunarungu gitu. Waktu itu kalau tidak salah dia 3-4 tahunan baru dapat tahu dia kalau Sempat curiga, terus menyangkal bahwa enggak anak saya baik-baik sempat aja gitu. pakai 2 atau 3 dokter waktu lalu gitu untuk ya? memastikan kalau dia itu. Dokter bilangnya apa pada waktu itu? Pertama saya pergi ke dokter anak dulu, terus untuk mengetahui apakah dia ini autis atau apa, karena kan waktu awal-awalnya kan dia itu memang kalau mau dipanggil kan dia bisa dengar, tiba-tiba seiring berjalannya waktu kok makin susah dipanggil, mau dipanggil namanya dia tidak respon. Terus saya bilang ayo bawa dulu dia ke THT. Nah pergi ke THT. Dari situ kami tahu kalau dia itu punya. Mungkin awalnya ketika dia merespon itu bukan karena bunyi, tapi karena misalnya bau. Nah, ya, Karena kan bener. orang kan Iya. kan penciumannya kan dia cium ada kayak bau mamanya gitu loh. Iya, Jadi makanya betul, dia nengok, boleh. dia cium ada bau orang. Jadi makanya dia nengok. Jadi mungkin bukan karena dipanggil. Iya. Dia bereaksi itu mungkin Iya, karena bisa dia saja. merasakan ada mamanya Betul. gitu Kan ya. mereka lebih sensitif, Feel aja sensori sih. mereka yang lain tuh Iya. lebih sensitif dibandingkan pendengarannya. Kalau ada masalah salah satu panca indera ya. Kalau Kak Irma sendiri anaknya yang sekarang ini yang cewek Iya, cewek namanya cewek, siapa iya. namanya? Aisyah. Aisyah, betul. Aisyah gimana itu, Kak? Itu juga sama awalnya malah waktu diajak kalau dikasih dikasih stimulasi itu bereaksi kan. Saya tuh rata-rata anak saya Apalagi mau psikolog. ponakan, iya kan, pokoknya pas lahir itu langsung ayo ukur lingkar kepalanya berapa, langsung ini ayo distimulasi ini di toel ininya, nengok nggak ini sampai umur sekian ayo ditepok ini, nengok masih bereaksi nengok. Ketika dia mulai usia 1 tahun lebih itu saya udah mulai curiga. Setahunan dia sudah mulai curiga. Saya mulai 1 tahun curiga. Kakak ya? Iya, 1 tahun saya sudah mulai curiga karena dia sudah mulai melakukan gerakan-gerakan yang tidak biasa. Kayak misalnya dia gerak-gerak, gitu loh, melakukan gerakan yang berulang. Nah itu biasanya anak autis seperti itu. Saya sudah mulai curiga itu. Saya pikir, tapi dia tidak ADHD. Bisa anak autis kan ADHD tuh. Oh, ada tingkatan-tingkatannya ya Kakak ya? Dia biasanya mereka tidak bisa berhenti bergerak terus. Dia bukan anak yang yang betul, super aktif kayak gitu. super aktif. Dia nggak seperti, cuma dia suka melakukan repetisi. Oh, jadi Perilakunya berulang. Ya. Jadi kalau dia menggerakkan tubuhnya tuh kayak berulang, kayak nengok gini, begitu terus. Iya. gitu terus. Ya, kayak gitu. Nah, itu saya sudah mulai curiga itu. Saya sudah mulai curiga. Kemudian saya awalnya juga sempat curiga masalah dengan pendengaran. Tapi kan waktu itu kan di sini dokter spesialis belum bisa mendeteksi untuk anak usia dini kan. Waktu itu belum bisa. Tapi Iya, sekarang anaknya sudah dia bisa. tuh umur Sekarang udah bisa, waktu itu belum bisa. Umur 11 tahun malah baru itu dideteksi. Iya. Di bagian hidungnya tuh bermasalah katanya. Iya, betul. Jadi ada waktu itu belum adenium ada. apalah gitu. Betul. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya lama-lama terus bicaranya juga mulai ketika anak usia dia harusnya sudah mulai bisa ngomong, dia masih sama sekali nggak bisa ngomong. Betul. Ya Sama. udah, saya udah yang oke, fix. Mama aja cuman Special. mama itu cuman amma gitu Iya, gitu. iya. Itu pun udah senang sekali dia dengarnya buta, gitu. buta. Sampai gitu. dia umur 4 tahun, Ya, gitu masih betul. buta. Iya. Ya udah, awalnya saya sekolahkan di sekolah umum dulu biasa. Sama. Untuk dia belajar sosialisasi. Iya. Itu anak Masya Allah perkembangan sosialnya bagus banget. Ya Dia berani sekali, bagus banget perkembangan sosialnya. Terus ketika dia di sekolah saya lihat perkembangannya oke. Di SD juga kelas 1 saya masukkan sekolah biasa. Kelas 2 sekolah biasa. Ketika kelas 3 saya pindahkan ke SLB. Oh, dari kelas 3 itu Kakak Kelas 3 saya berapa pindahkan. waktu itu ya? Itu pun ketika dia TK saya tahan. Jadi ketika dia Oh, TK, iya. saya tahan dia 2 tahun. Tidak, 8 iya, tahun baru iya, saya iya. luluskan dari Iya, TK. iya, Karena betul. saya melihat kebutuhannya. Iya, iya. Guru-gurunya yang gemes. Bunda, Dia nggak mama apa-apa. lain ya. Mama lain bakalai dan kepsek untuk supaya bisa lulus masuk SD. Bunda malah justru bakalai untuk jangan kasih lulus. dulu.
Karena saya bilang, karena saya tahu kebutuhan anak saya. Masya Allah. Karena kalau saya paksakan dia masuk SD, yang stres gurunya dan stres anak saya juga pasti. Betul. Karena DP guru stres, atau DP anak jadi stres juga, toh kasihan nanti Betul. lingkungannya jadi tidak ini buat dia, perkembangan mentalnya jadi Sekarang justru ini umur jadi berapa jelek. ya Bunda ya? 13 tahun. 13 tahun, sama 2011, kayak anaknya 2013 juga. tahun. Iya. Cuman katanya sekarang si Aisyah itu udah jago make up. Makanya dia itu punya jadi keahlian ya, loh. Dia make di situ up katanya. kelebihannya. Jadi saya masukkan dia ke SLB, kenapa? Karena saya pikir saya tidak mungkin mengkompetisikan dia dengan anak-anak normal. Iya. Mereka belajar perkalian dan tentunya tidak. Bukan Membaca itu segala ya, macam. bukan itu yang dia sebenarnya yang kita butuhkan butuhkan. nanti. Ya. Jadi saya masukkan SLB dia untuk membekali dengan life skill, keterampilan hidup. Ini salah satu motivasi saya juga. Yes. Jadi dari Bunda Kak Irma, saya kan punya juga anak. Jadi saya diceritakan waktu itu sama Prof Evi, dicerita, oh sama kayak anaknya Kak Irma, katanya gini-gini. Coba lihat ya. Oh iya bener ya. Awalnya dia tuh pengen dia itu bisa tahu baca, tulis. Kesini setelah dengar ceritanya Kak Irma, buat apa? enggak deh, kayak Karena bukan itu yang dia butuhkan. betul. Bukan itu yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan merinding. keterampilan itu. Jadi makanya saya masukkan dia di SLB itu kan mereka dilatih keterampilan hidup. Awalnya saya lihat dulu ini maunya apa. Setelah guru bilang, oh kayaknya dia senang make up, Bun. Oke, make up. Saya kursuskan dia, masukkan ke salon, saya kursuskan. Pintar sekarang make up. Iya katanya gitu. Nah Hafiz sendiri, Mama Hafiz taunya dia apa nih potensinya setelah sekarang ini? Dia itu saya lihat kalau kayak ada kardus, kalau saya mau ke warung itu pasti dia pesan kardus. Kardusnya itu kalau ini digunting-gunting, kalau kayak ada bekasnya case handphone itu, nanti dia gunting kayak case handphone, terus digambar kayak handphone. Kreatif dong ya, kreatif dong ya, bagus. Berarti dia suka apa namanya? Dia sering nonton DIY-nya gitu kreatif ya. 5 menit itu yang di YouTube. Sering dia nonton itu. Dia peragakan itu kalau kayak Sudah pernah dites IQ, Bun, belum ya? Iya. Itu berarti Tes mungkin IQ IQ-nya di mana? tinggi gitu. Kalau lihat dari kayak gitu, bisa saja IQ-nya tinggi loh, Tes kreatif IQ kan? nanti di mana Kak? Ya sorry tuh saya ya di psikolog. Oh, Kakak ya? Ya bisa, teman-teman saya juga bisa gitu kan. Gitu. Itu bisa ini ya, juga berarti. diinikan minat bakatnya juga nanti bisa juga dites gitu kan. Aduh kayaknya acara ini punya kita bertiga nih ya. Yuk, Kak, ya. mari. Tapi ternyata memang kita sudah diatur oleh segmentasi. Mohon maaf ya pemirsa ya. Maaf. Ini semakin enak sekali untuk kita bicarakan dan yang pastinya bunda-bunda di rumah juga mama-mama spesial di rumah sana juga pasti ingin mendengarkan. Nanti jangan kemana-mana ya, tetap di The Harmony. Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku lelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua. Setan dalam hati ikut bicara, bagaimana kalau ku selingkuh saja. Ku punya banyak teman lelaki, sepertinya bukan bahagia. Mestinya kau cari pengganti diriku saja, karena kita sudah tak saling bicara. Pastikan cerita tentang kita yang lalu hanya ada dalam ingatan hatiku. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini, di The Harmony. Terima kasih pemirsa, Anda masih di The Harmony dan kita masih dengan tamu spesial yang
sangat-sangat spesial kali ini. Mama spesial topik kita ya. Ada Kak Irma dan juga Mama Hafiz yang sama-sama dengan kita di sini. Dan kita sekarang masuk di segmen Kamu Tanya Kami Jawab. Di sini kita akan menjawab pertanyaan dari netizen. Saya langsung saja. The Harmony lewat email. Halo Harmony, saya adalah ibu yang memiliki anak yang speech delay dan sekarang sudah sekolah. Umurnya 8 tahun. Awalnya saya menyangkal dan menganggap anak saya normal. Tapi setelah beranjak umur 5 tahun, akhirnya saya menyadari bahwa dia beda. Bersyukur masih ada sekolah swasta yang bisa menerimanya. Alhamdulillah sekarang sudah ada kemajuan. Dia sudah bisa bersosialisasi dan berbicara meskipun masih kadang acak kalimatnya. Mungkin bisa bagi tips juga bagaimana supaya kita tetap semangat. Oh, dia ingin ada motivasi, semangat untuk merawat anak kita, terlebih dia juga butuh bersosialisasi karena tidak semua orang bisa menerimanya. Mohon pencerahannya. Nah ini juga kadang-kadang ya. Sebelum ke Kak Irma, Mama Hafiz pernah nggak mengalami hal yang anak kita tuh yang agak sulit diterima gitu di masyarakat? Ya, jadi Hafiz itu waktu dulu pernah kena bully atau apa ini maksudnya? Waktu lalu dia itu kan main sama teman-temannya. Dibully sama teman gitu. Tiba-tiba dia pulang rumah sudah nangis. Oh, kasihan. Wajahnya itu sudah penuh dengan pasir. Terus adiknya itu datang, mama, itu teman-teman lempar pasir kata ke wajahnya. Saya bilang, kalau misalkan lihat kakak di teman-teman lain bikin begitu ya lapor sama mama. Mungkin jalan pikirannya belum sampai di situ ya. Terus seiring berjalannya waktu, tiba-tiba temannya itu sudah mulai datang ke rumah. Dan alhamdulillah sampai sekarang apa yang mereka pernah buat sama Hafiz dulu, yang kena bully dulu, alhamdulillah sudah tidak lagi. Mungkin mereka sudah menerima atau mereka sudah tahu kalau Hafiz itu anaknya seperti alhamdulillah itu. Kalau ada lingkungan waktu itu sedih sih, ya. waktu kena kayak gitu. Nah, Kak Irma sendiri pada waktu itu lingkungan Kak Irma anak-anak bermain si Aisyah gimana Kak? Iya, nggak usah bicara lingkungan dulu. Kita bicara internal kita dulu, orang tua, keluarga dulu. Iya, orang betul. tua dulu, orang tua pun kan itu punya tahapannya untuk sampai di tahap mereka menerima. Iya sih. Banyak loh orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, contoh nih ya, tapi mereka tetap memaksakan anak mereka untuk misalnya sekolah di sekolah umum yang notabene itu bukan inklusi. Nah, Even itu inklusi pun cuman inklusi administrasi, tapi gurunya tidak dibekali dengan bagaimana. Setuju. Itu kan tanpa sadar sebenarnya mereka makin menjerumuskan. Karena guru-gurunya belum tentu dibekali dengan bagaimana cara memperlakukan anak yang spesial gitu kan. Nah, ini orang tua yang biasanya belum bisa menerima. Banyak yang seperti itu, banyak banget. Nah, kasihan gitu loh anaknya. Di situ potensi mereka akan makin down itu makin besar. Pembunuhan karakter, belum perlakuan teman-teman yang seperti itu gitu kan ya. Nah, ini dulu kita dulu orang tua dulu yang harus menerima dulu. Oh, oke. Saya jujur saya waktu pertama kali memasukkan anak saya di sekolah umum bukan karena saya tidak menerima, tapi saya ingin mencoba dulu, trial dulu. Kamu bisa survive nggak? Gitu. Itu untuk melatih kemampuan sosialnya. Dia ternyata dia bisa survive, oke. Tapi sampai pada tuntutan dari knowledge-nya dia itu yang dia tidak bisa adaptasi, itu baru saya tarik. Kalau saya paksakan itu akan merusak dia. Lingkungannya sih so far alhamdulillah baik ya. Mungkin karena saya tidak tahu ya. Sebenarnya semua sekolah bagus. Tinggal bagaimana cara pendekatan kita mungkin atau bagaimana kali ya. Jadi mungkin guru-guru pada saat itu mungkin tidak aware dengan kondisi anak sehingga tidak terlalu support dengan itu gitu ya. Nah itu makanya dia juga sedikit butuh pencerahan karenanya soal kebutuhan bersosialisasi tadi. Mungkin seperti itu triknya ya kakak ya. Jadi awalnya di treatment dulu dia bersosialisasi, tapi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Ya kakak ya. Terus kita juga tetap harus mensosialisasikan kepada lingkungan dia nanti gitu, sekolahnya dia bahwa hello, anak saya memang spesial dan Anda harus bisa menerima itu. Betul. Gitu.
Oke, kita masuk lagi di WhatsApp sekarang, Kak Ir dan Mama Hafiz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo The Harmony. Saya sekarang sudah menikah dan suami saya orangnya konyol alias tidak pernah sedih, ceria terus bahkan saat Humoris maksudnya ya. ini Bahagia Jo. bahkan saat keadaan kesakitan pun dia malah tertawa. Apakah dia juga termasuk Spesialis. So itu jam kuat tawa mau dapat anggap spesial nih. Dia tidak pernah sedih gitu ya. Kesakitan pun dia tertawa. Tapi ini pertanyaannya masuk akal loh. Pertanyaannya Bener masuk nggak, akal. Iya. Pertanyaannya masuk akal. Karena berarti bisa kita tahu. itu pertanyaannya masuk akal. Karena bisa saja dia bermasalah dengan masalah emosional. Itu dia. Keterbatasan. Kan emosi itu kan kita tidak hanya sekedar emosi marah. Iya kan, tertawa, sedih, bahagia itu semuanya emosi. Nah mungkin DP urat emosi untuk marah dan sedih itu dialihkan ke tertawa hilang gitu ya. Tapi bisa. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa. Berkebutuhan khusus secara emosional. Oke, thank you ya. Oke, kita masuk Ada lagi loh, ya. tapi memang ada penyakit tapi bukan tertawa terus justru. Ada penyakit, ada saya lupa namanya apa, tapi dia memang secara emosional memang tidak berkembang. Dia tidak bisa merasakan sedih kayak robot. Ada loh filmnya itu, saya lupa judul filmnya apa. Tidak ada ekspresi gitu. Tidak ada ekspresi, dan dia tidak bisa mengekspresikan emosinya. Ada. Jadi dia flat. Ya. Tidak ada marah, tidak bisa marah, tidak bisa senang, tidak bisa. Ada, tapi kan lupa namanya apa. Ada filmnya itu. Ya. Ada film dari HBO kalau tidak salah. Hidup nggak se-flat itu lebih. Oke, kita lanjut nih Kak Irma. Anti galau itu loh. Aduh. Oke, kita lanjut di The Harmony WA ya. Hai The Harmony, tamu spesial. Bagaimana kalian menyikapi kalau ada orang yang membuli anak kalian? Oke. Mama Hafiz sendiri gimana Mama? Waktu dibully Waktu tuh. dibully gimana? Kalau awal-awal sih ya paling sakit hati. Tapi lama-kelamaan ya udah bodo amat. Yang penting saya tidak minta apa-apa sama mereka. Keperluan saya tidak diminta sama mereka. Seperti itu. Jadi intinya sekarang sudah bodo amat juga ya Kakak ya. Pasti. Dan kadang-kadang justru karena seperti itu yang bikin kita jadi makin susah menerima sebenarnya. Jadi Makanya makin lebih baik denial. Jadi istilahnya ada denial gitu loh. Jadi tidak menerima bahwa anak saya berkebutuhan khusus. Kiapa mau bikin kita pe anak? Memangnya kiapa so? Apa so gitu kan? Kayak gitu kan. Kita pe anak kenapa so? Kenapa enggak? Ada yang begitu juga Ada yang sih, begitu, Kak. iya itu masih denial berarti. Padahal itu yang bikin ribut ya. Padahal anaknya sendiri merasa, oh kenapa ibu aku, mereka itu kan punya perasaan ya Kakak ya. Mereka juga kan tidak dilahirkan seperti, tidak mau dilahirkan seperti mereka ini. pasti punya emosional. Nah makanya sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus juga yang paling penting sekali dibekali sama mereka adalah konsep diri. Self, harga diri dan konsep diri dulu, kemudian akan dari konsep diri yang positif itu akan bisa berimbas pada self esteem atau harga diri yang tinggi gitu. Konsep dirinya adalah apa? Nah, kamu memang berkebutuhan khusus. Oke, kamu tidak bisa mendengar, tapi kamu punya kelebihan lain yang orang lain tidak punya. Itu contoh yang paling gampang. Itu salah satu bikin saya kuat. Yes, gitu. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Gitu. Saya melihat mama-mama yang ada di depan saya ini adalah sepaket yang spesial banget dan komplit banget ya. Benar. Bisa memiliki peran yang luar biasa. Kita lanjut lagi. Ini ada yang menarik juga nih pertanyaannya, Kak Ir. Halo Kak Tia, tamu spesial semuanya. Sepupu saya memiliki 3 anak yang semuanya autis. Wow. Yang tadinya dia bekerja di kantoran. Dia memilih untuk resign dan fokus mengurusi anaknya. Masya Allah dia sangat sabar dan telaten. Tapi sekarang dia sakit-sakitan dan anaknya juga ikut sakit. Apakah takdir memang seperti itu? Minta doanya ya. Oh gitu. Hanya bercerita aja. Curhat. Ya mudah-mudahan ya mamanya tetap ya, sehat dikuatkan gitu ya. amin, Dikuatkan amin. Insya Allah untuk mengurusi anak-anak yang Amin, spesial amin. tadi. Berikut dari Harmonisik ada yang mau bertanya? Silakan. Inon. Gimana nih? Fatia,
Kira-kira anak berkebutuhan khusus itu apa harus diterapi atau Oke. Bagaimana nih? kayak terapi iya. khusus? Tergantung kebutuhan khususnya seperti apa. Memang iya terapi dan bentuk terapinya tergantung pada kondisi anaknya ya. Misalnya kalau kayak autis, yang diterapi adalah perilakunya. Kan sebenarnya kalau anak autis itu kan dia yang paling bermasalah adalah ketidakmampuan dia untuk berinteraksi dengan dunia sosial. Secara ya. normal ya kakak ya? Iya. Jadi dia asik dengan dunianya sendiri gitu. Betul. Tapi tahu nggak itu orang-orang yang juara-juara olimpiade itu kebanyakan autis loh. Nah, mereka punya kemampuan. Nah, jadi masalah mereka bukan di otak mereka yang tidak mampu, bukan. Tapi mereka fokus kepada suatu bidang tertentu yang akhirnya membuat mereka lepas dari lingkungan sosial, dunia sosial. Nah, yang kita latih adalah apa? Perilaku mereka untuk supaya mereka bisa berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sosial. Jadi tergantung apa Terapinya kondisi kondisi anaknya apa? anak Ya. apa. Kalau misalnya tunanetra ya diterapi dalam lagi perilaku lagi gitu, bagaimana dia bisa menerima kondisinya. Itu seperti dulu ya itu. kakak ya? Iya, iya itu dulu. Kayak yang tunarungu juga begitu. Iya. Intinya adalah penerimaan mereka terhadap diri mereka dulu. Mindsetnya itu adalah mindset anak dan mindset dari orang tuanya gitu Ya, loh. betul. Dan bicara autis, kita ini yang suka main handphone ini, saya tidak tahu dunia sekarang itu tuh So, autis. termasuk itu autis. Loh itu juga harus diterapi loh. Karena kan masuk adiksi, kalau masuk adiksi harus diterapi. Bisa tidak tahu apa yang dia bikin kalau ada Korea apa turun. Autis. Kayaknya. Kru, mau bertanya enggak? Tuh kan pada autis semua, mereka nggak tahu nih dunia yang sekarang lagi terjadi. Kan kita lagi syuting gitu loh. Ada yang atau begini aja, mewakili pertanyaan kru. Apakah main handphone yang terlalu sering itu termasuk dengan Spesial nih, autis. Ada yang Bisa bertanya? saja mengarah ya. Ada yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya? Suka berbalik. Bagaimana kalau saya yang bertanya? Jadi gitu ya Bunda ya, kalau misalnya terapi itu sesuai dengan pada dasarnya mau anak yang spesial apa gitu, entah dia tunanetra, entah dia speech delay atau tunarungu, semuanya dari mindsetnya dia dulu ya. Dan itu makanya anak spesial ini yang pertama kali sebenarnya kalau untuk melakukan terapi itu sebenarnya dibangkitkan itu adalah konsep dirinya dulu, konsep diri positif. Konsep diri positif itu adalah cara pandang terhadap dirinya. Mamanya sendiri gimana? Kak? Itu pasti, itu harus. Kalau itu memang harus dieducate. Sama-sama dengan harus mamanya. diedukasi ya bahwa Bu, anak ibu memang dia spesial need, dia tunarungu. Tapi ibu yakin deh, dia pasti punya kelebihan. Ayo kita cari kelebihannya apa. Gitu ya, Mama Hafiz juga gitu. Iya. Dan itu Sama cara terapisnya. terus gimana cara tahu kelebihannya apa? Apakah harus ke ahli? Apakah tidak? Kita deteksi sendiri bisa. Kalau kayak anak saya, kenapa saya masukkan anak saya salon kecantikan? Karena apa? Setiap kali saya dandan dia selalu ngeliat tuh sampai kayak mau ngacai. Oh Nanawa. Oh dia bahu baju sampai resem. Dia mau terus dia kalau lagi di muka kaca, di muka cermin itu ada mau kain apa aja mau sepenggal kain itu dia lilit-lilit jadi cantik loh. Terus kalau orang datang ke rumah itu kalau pakai jilbab itu kalau miring-miring tidak rapi, Dia benerin. dibenerin. Saya pakai lipstik dikomentarin. Bunda pink. Onyes. Gitu. Jadi dari situ berarti ini minatnya adalah ini gitu. Maksudnya saya pakai baju pink, kok pakai lipstiknya orange gitu kan. Komentarin kakak ya. Dikomentarin. Terus kayak kakaknya misalnya bangun tidur rambutnya aut-autan. Kakak, Bu, gitu. Jadi berarti dia kan fisik banget ya, penampilan banget gitu kan, penampilan sekali. Dia kalau taplak meja nganggur, dia ambil dia lilit-lilit di badan jadi cantik, jadi bagus loh. Iya. Dan itu kalau depan kaca dia, jadi dari situ saya langsung berarti ini adalah minat dia gitu. Jadi saya coba masukkan ke ke SLB. Dan langsung saya ngomong ke gurunya ibu, anak saya itu dia kayaknya hobinya ini. Coba ibu arahkan dia ke sini, ibu coba dulu. Benar. Iya, mereka ngomong gitu. Dan itu itu akhirnya jadi gitu. Dan akhirnya saya tambah karena dia pulang ke rumah, saya juga kayak jarang di rumah dan kakak-kakaknya juga pada besar-besar, kasihan kan. Akhirnya saya isi waktunya dengan kursus kecantikan gitu. Jadi kita bisa mendeteksi sendiri, Bu. Wah hebat ini. Kita bisa mendeteksi, insya Allah, amin.
Dan bahkan akhirnya di rumah saya bikin salon kecil-kecilan. Saya bikin salon kecil-kecilan. Jadi kalau anak saya misalnya ada mau cuci rambut apa, kasihlah 1.000, kasihlah 2.000. Biar dia berpikir bahwa biar dia berpikir bahwa keahlian itu punya nilai gitu loh. Keren. Gitu, jadi dia Apalagi tahu dia menilai. sekarang sudah umur 13 pasti sudah tahu lah ya ada minta uang atau apa gitu misalnya. Tidak, dia alhamdulillah anak saya mau yang spesialis sama yang Dani itu tidak tahu minta duit itu alhamdulillah. Alhamdulillah mereka tidak terbiasa minta duit. Waktu kecil-kecil pun mereka kalau masih mereka dulu terbiasa dengan konsep Bun tanggal muda apa tanggal tua ya. Jadi kalau minta apa tuh tanya dulu tanggal muda apa tanggal tua. Jadi alhamdulillah lah. Mama Hafiz sendiri gitu ya kalau kayak Kak Irma tuh, misalnya mengenali anak nih hobinya apa, dia bisanya kemana gitu. Sekarang sekolah di mana? SLB kan ya? Iya, SLB. Kelas berapa kalau di SLB? Sekarang dia sudah kelas 2. 2 SD. SD. SD ya. Itu kesehariannya gimana katanya di sekolah? Sama di Dia rumah itu tentunya. kalau dikasih tugas duluan dia yang selesai. Saya lihat kalau sudah keluar dari kelas sudah istirahat katanya. Pokoknya kalau kayak dikasih tugas sama gurunya pasti dia duluan yang Dia selesai. sekarang pakai bahasa isyarat ya? Iya, pakai bahasa Sudah isyarat. jago dia pakai bahasa isyarat ya? Masih kurang sih bahasa isyaratnya masih belajar lagi. Masih belajar, Karena di baru kelas Sangkar 2 Tunarungu juga sih, nantinya ya. akan ada kelas bahasa isyarat. Oke. Mama juga harus belajar dong. Iya. Mama udah tahu ya bahasa isyarat sekarang? Sedikit-sedikit. Aduh, luar Makanya biasa. saya bersyukur kalau di Sangkar Tunarungu itu nanti dibuka kelas, saya juga akan ikut. Oke, luar Nanti biasa semua ya. sekolah kayaknya bakal ada loh nanti program ke depan itu akan ada semua sekolah tuh harus ada sekolah ramah disabilitas. Harus ada Harus ada nanti. bahasa isyarat ya kakak ya? Iya. Dan Sekarang kan juga ada tuh fasilitasnya juga harus ada. mengaji bahasa isyarat kan ya udah ada mulai Iya. ya. Oke, jangan kemana-mana. Kita masih akan kembali lagi di The Harmony, tetap di The Harmony. Pemirsa, 6 langkah yang bisa dilakukan orang tua untuk dampingi dan support anak korban pembulian.
Tidak satupun orang tua yang terbayang bahwa anaknya akan menjadi korban pembulian atau bahkan menjadi pelaku bully. Pada faktanya lebih dari separuh dari anak-anak terlibat dalam pembulian, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, ada baiknya orang tua mengetahui cara bagaimana bereaksi seandainya sang anak mengalami perundungan di sekolah, sehingga mampu memberi dukungan terbaik tanpa memberikan tekanan lebih pada anak. Tidak mudah bagi semua anak untuk menceritakan pengalaman buruk mereka di sekolah. Mereka cenderung merasa malu, cemas dengan reaksi keluarga, takut orang tua kecewa, bahkan merasa kejadian itu terjadi karena kesalahan mereka. Oleh karena itu, perlu memberikan feedback yang hati-hati ketika anak bercerita mereka mengalami pembulian. Berikut ini ada 6 langkah pendampingan yang bisa dilakukan orang tua untuk mendukung anak yang mengalami pembulian. Langkah pertama, hal paling utama namun juga sulit ketika sang anak menceritakan pengalaman menyakitkan di sekolah tidak akan hanya membuat anak sedih tapi juga orang tua patah hati. Tapi reaksi orang tua ketika mendengarkan anak bercerita amat perlu diperhatikan sehingga anak tidak merasa terbebani atau menyesal bercerita. Usahakan sebaik mungkin menunjukkan reaksi senetral mungkin dan minimalkan ekspresi kemarahan atau kekecewaan. Yakinkan bahwa apa yang terjadi bukan kesalahan anak. Jangan letakkan tanggung jawab, alasan mengapa anak dirundung di pundak mereka. Atau jangan berikan alasan mengapa pembulian terjadi pada anak. Karena dasarnya tidak ada alasan yang baik untuk pembulian. Jangan mengambil keputusan apapun tanpa persetujuan atau keterlibatan anak. Hal yang sering terjadi apabila tindakan drastis diambil, anak akan takut dengan pembalasan jika pembulian dilaporkan. Hal utama yang sebaiknya ditanyakan adalah apa yang bisa ayah ibu lakukan untuk membantu. Langkah yang kedua, jangan lakukan pembalasan pada pelaku ataupun keluarganya. Meskipun tergoda untuk mengambil tindakan sendiri dan membalas si penindas atau keluarganya, tidak ada hal baik yang akan terjadi apabila tindakan ini dilakukan. Di momen inilah orang tua harus memberikan beberapa contoh untuk anak tentang bagaimana memecahkan masalah. Sangat sulit untuk mendengar bahwa anak diancam. Tentu saja orang tua ingin segera menghentikan rasa sakit itu. Tapi ingat, membalas tidak akan membantu anak memecahkan masalah atau merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Alih-alih tarik napas dalam-dalam dan pikirkan apa yang dapat dilakukan untuk membantu anak mengatasi apa yang dia hadapi. Langkah yang ketiga adalah ajarkan anak mengenai cara bereaksi. Pembuli cenderung memilih orang-orang bereaksi pasif dengan perlakuan perundungan. Mereka memilih anak-anak yang tidak mau membela diri atau anak-anak yang bisa diintimidasi. Janet Lehman, pengembang dari program parenting di empoweringparents.com yang membantu anak-anak, Lehman merekomendasikan pengajaran mengenai reaksi ini dilakukan melalui role play, di mana anak diajarkan untuk tidak banyak bereaksi terhadap apa yang dikatakan pembuli. Dia tidak bisa menghentikan intimidasi segera, tetapi dia bisa melepaskan diri darinya dan dia bisa menemukan seseorang untuk diajak bicara tentang hal itu. Langkah keempat, bekerja sama dengan guru atau administrator di sekolah yang bisa membantu anak. Tanggung jawab sekolah untuk menghentikan intimidasi dan sebagian besar sekolah menganggapnya serius. Namun salah satu cara yang disarankan oleh Lehman adalah bekerja sama dengan guru konseling di sekolah. Langkah kelima, kembalikan kepercayaan diri anak dengan menemukan hal yang bisa dilakukan dengan baik. Dengan menemukan hal-hal yang berbakat atau hal-hal yang bisa dilakukan anak dengan baik, akan menyadarkannya bahwa dirinya bernilai. Hal ini pula yang akan meningkatkan kembali kepercayaan dirinya dan akan membuatnya nyaman dengan dirinya. Jadi, cobalah untuk menemukan pengalaman positif bagi anak Anda untuk membantunya merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Ingat, setiap kali dia berhasil, itu membantunya mengembangkan harga diri yang lebih baik lagi, yang merupakan kebalikan dari bagaimana perasaan para pengganggu. Langkah keenam, apabila tidak membaik dengan dampingan mandiri, minta bantuan terapis ahli. Terapis terlatih dapat membantu seseorang lebih memahami bagaimana peran korban ini memenuhi kehidupan mereka, serta mengajarkan keterampilan mengatasi untuk bergerak maju, seperti komunikasi yang tegas dan penetapan batas.
Beberapa korban bullying mendapat manfaat dari kelompok pendukung atau terapi kelompok, di mana orang-orang yang pernah mengalami jenis intimidasi serupa dapat saling mendukung dalam penyembuhan. Anak-anak yang menjadi korban bullying di sekolah mungkin merasa terbantu untuk berbicara dengan konselor sekolah mereka. Konselor sekolah mungkin dapat bertindak sebagai advokat bagi mereka di sekolah, memeriksa kesehatan mental mereka, dan meningkatkan harga diri mereka. Ingat ya, bulian harus dihentikan. Untuk itu kita harus sama-sama aware dan peduli. Jangan sampai itu terulang dan terulang lagi. Demikian, semoga bermanfaat. The Harmony akan segera kembali. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Kita kembali di The Harmony dan sayang sekali untuk The Harmony untuk segmen kali ini kita sudah masuk pada segmen yang terakhir. Kita masuk pada kesimpulan apa yang sudah kita bahas kali ini tentang mama spesial. Tentunya dengan tamu-tamu spesial yang juga mama-mama spesial semuanya. Hebat-hebat dua-duanya. Nah, tiga-tiganya. Tiga-tiga. Iya betul. Mama Hafiz dulu mungkin ya, Mama Hafiz. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin akan memberikan semacam motivasi begitu ya ke mama-mama spesial lainnya di luar sana. Buat mama-mama yang hebat di luar sana, jangan mudah putus asa. Jadikan kelebihannya untuk membuat kita kuat. Jangan mendengarkan bulian dari siapa saja, tutup kuping saja. Anak itu adalah amanah. Terus kita sebagai orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, itu jadikanlah sebagai ladang pahala karena mereka itu adalah anak-anak surga. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oh, so sweet. Kak Irma. Surga itu udah bersusun Iya, bener. Anak biasanya surga di telapak kaki kita gitu. Spesial ya. Iya, Ada berapa lapis surga di bawah. Luar biasa. Aku terharu. Silakan Kakak. Kalau saya sih betul. Tadi saya seperti apa dikatakan Mama Hafiz, anak itu anugerah ya. Semua anak tuh anugerah. Yes.
tentu yang spesial itu dia ya spesial juga anugerahnya ya. Dan kalau saya boleh menyarankan, menghimbau kepada mama-mama ya, apabila kita punya anak yang spesial itu, kita sudahlah tidak usah terlalu fokus, terlalu mengkhawatirkan bahwa nanti dia akan jadi apa, nanti bagaimana kalau lingkungan mencemooh dan sebagainya. Tidak usah fokus ke situ. Kita fokus ke anak, kita fokus ke kebutuhan anak itu apa. Kita cari apa sih yang dibutuhkan, ke depan kita pengen dia menjadi apa. Anak special need bisa menjadi apa saja yang dia mau. Masya Allah. Apa saja, yang penting kita tahu betul apa kebutuhannya sehingga kita mengarahkan dia sesuai dengan apa yang dia inginkan nanti. Asa bakatnya. Yes, of course. Ada kok anak spesial need yang jadi foto model terkenal internasional, Ada, menjadi itu. politikus terkenal, ada. Jadi anak kita bisa menjadi siapa saja, so don't worry, be happy lah. Buat mama-mama yang Insya Allah, spesial ya, dan syukuri. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Waduh, ini episode yang memang membuat saya semakin lebih bersemangat untuk bangga menjadi seorang mama. Ya. Oke, Anda juga adalah pelaku juga ya. Betul sekali Kak. Terima kasih sudah bersama Terima Harmoni, kasih. dan mungkin sedikit dia punya kata-kata bijak begitu ya Kakak ya, dan juga Mama Hafiz. Orang tua dengan anak-anak spesial menciptakan kebahagiaan mereka sendiri dan percaya pada keajaiban yang tidak dilihat orang lain. Betul. Dan anak berkebutuhan khusus tidak dikirim ke orang tua spesial. Mereka justru membuat orang tua menjadi spesial. Yes, Setuju ya? that's right. Oke, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan solusi terbaik sehingga tercipta suasana yang tetap harmoni. Untuk itu adanya The Harmony yang selalu hadir untuk Anda di TVRI Gorontalo. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Saya juga punya bingkisan nih untuk Spesial Kak Irma, ya. spesial. Buat Kak Irma dan juga Mama Hafiz. Alhamdulillah. Silakan, Kak Irma. Terima kasih. Silakan Mama Terima Hafiz. kasih. Makasih. Ini kenang-kenangan dari The Harmony. Harmoni, Untuk, yes. tamu-tamu spesial. Terima kasih. Dan juga untuk The Harmonistic, terima kasih banyak ya sudah menemani kita di episode kali ini. Terima Dan juga kasih. untuk seluruh kru yang bertugas dan juga semua pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Saya Tia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. hati